Aceh TV kebanggaan orang Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show di sore hari ini yang kemana-mana Anda. Baik, mulai kita hari ini akan membahas mengenai penerapan desa ataupun kampung ramah anak. Nah, memang kita ketahui bahwa di sini pengembangan desa ramah anak juga merupakan program dari Dinas BP3A Aceh, bagaimana sebuah desa tersebut menjadi desa yang layak dan juga ramah untuk anak. Dan sudah hadir di sini ya, bisa dikatakan juga perwakilan anak-anak ya, karena juga, tapi sebenarnya belum bukan anak-anak juga, tapi sudah remaja ini ya. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu ya di sini. Ada yang paling dekat dengan saya, ada Wardatul Fitria, betul? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Wardatul ini merupakan pengurus dari Forum Anak Tanah Rencong ya. Oke. Dan di samping Wardatul ada Ahmad Al-Fayad. Iya, ini juga pengurus dari Forum Anak Tanah Rencong. Dan kemudian ada Bayu Satria. Assalamualaikum Bayu. Ini kita juga udah kali keberapa ya, bukan yang pertama juga ya di studio CTV di sini. Ini merupakan Bayu merupakan fasilitator dari Forum Anak Tanah Rencong. Baik. Nah, artinya ketiga ini dari Forum Anak Tanah Rencong. Iya, dan memang anda ini ataupun kali ini perwakilan ya, bagaimana sih sebenarnya penerapan dari desa ramah anak. Tapi sebelum itu saya juga ingin pertanyaan yang paling awal mengenai sebenarnya apa sih itu desa ramah anak. Mungkin siapa nih, Bayu kah? Ya. Ya, silakan. Nah, desa ramah anak itu sebenarnya lebih ke penerapan ya, nggak jauh beda dengan desa-desa pada umumnya. Cuman lebih bagaimana faktor-faktor yang ada di dalamnya, kayak misalnya penerapan bagaimana sistem di dalamnya, kayak gitu. Jadi desa itu lebih ramah anak, mungkin penggunaan rokok di situ dibatasi, kayak gitu. Ada taman bermain yang ramah anaknya juga. Jadi istilahnya Gampung Ramah Anak ini adalah tempat yang ramah bagi anak. Tempat yang ramah bagi anak, artinya bebas dari asap rokok gitu ya, kemudian menyediakan fasilitas bermain untuk anak, tempat bermain untuk anak, dan juga sebuah desa yang sangat anti juga dengan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Oke, itu menurut pandangan Bayu. Mungkin menurut pandangan adik berdua ini sama apa berbeda nih? Kalau menurut Ahmad gimana? Hampir sama. Hampir sama gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian sebenarnya apa sih pentingnya desa ramah anak itu? Nah, itu tuh dan ini kan juga di pertanyaan bagi masyarakat kita ya. Kenapa sih harus ada desa ramah anak gitu ya? Padahal di sini kan anak-anak juga udah nyaman bermain di lingkungannya mereka sendiri, ada temannya gitu ya. Mungkin menurut Wardah tuh gimana nih? Desa ramah anak itu perlu sekali ya. Kenapa? Karena di desa itu kan banyak anak-anak pastinya. Jadi anak-anak juga perlu dilindungi. Dengan adanya kampung ramah anak ini, anak-anak merasa mereka itu sangat penting di desanya itu. Jadi dia bisa bermain, bisa bebas bermain gitu, bebas terhadap asap rokok, dan kami sangat mengapresiasikan itu. Gitu. Oke, artinya ada beberapa indikator juga yang menjadi landasan bahwa manakah desa tergolong desa ramah anak itu sendiri. Oke, kalau kita bicara tentang indikator tadi, apa-apa saja nih sehingga desa tersebut layak disebut dengan desa ramah anak. Nah, itu seperti apa, Bayu? Sebenarnya indikatornya ini banyak ya. Jadi tapi untuk yang umum-umum dulu kayak gitu, misalnya kayak di desa itu harus udah ada pengolahan sampah. Jadi harus sampah itu udah mulai dipilah kayak gitu, mulai dari sampah organik, anorganik maupun kaca kayak gitu. Oke, dan itu juga dilakukan sama anak-anak kah atau bagaimana? Iya, jadi sistemnya itu adalah anak-anak itu seperti kita ketahui kan ada 4 hak tuh. Salah satu haknya adalah hak berpartisipasi. Nah, dalam Gampung Ramah Anak itu partisipasi dan peran anak itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Jadi anak-anak juga harus ikut kayak gitu, mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak, ikut menjadi, kalau kita sebutnya sebagai pelopor dan pelapor. Jadi akan bohong ketika kita mengatakan
untuk menuntaskan masalah kekerasan itu hanya pemerintah saja kayak gitu. Semua elemen di sini harus kayak gitu. Misalnya dari masyarakatnya juga, anak-anak juga harus pasti. Jadi anak-anak menyebarkan pesan-pesan pelopor dan pelapor kepada anak-anak lainnya untuk saling bergerak bersama kayak gitu. Artinya semua elemen harus terlibat. Iya. Nah, ketika anak juga terlibat, gimana sih caranya kita mengajak anak gitu ya? Mungkin oke lah untuk anak yang sudah usia 10 tahunan ataupun untuk anak yang 5 tahunan itu kan mereka belum begitu mengerti ya. Apakah mereka juga harus kita ajak itu anak-anak yang usia bisa kita katakan usia dini lah itu. Itu seperti apa? Nah, jadi sistemnya itu adalah kan mendengarkan pandangan, pendapat anak yang terbaik bagi anak. Nah, keputusan itu tetap pada orang dewasa. Cuman dengan hadirnya anak-anak diharapkan suara-suara anak itu diapresiasi kayak gitu. Misalnya gini, ya contohnya aja misalnya hal kecil nih, misalnya kayak orang tua. Orang tua kan biasanya kalau beli baju anak itu kan ya udah beli aja kayak gitu, beli kesukaan orang tua kemudian dikasih kepada anaknya, Kesukaan padahal orang belum tentu tuanya kan ya. anaknya suka kayak gitu. Nah, Betul. maksud pendapat di sini adalah anaknya disuruh memilih kayak gitu. Kamu suka yang mana, mau yang ini atau yang ini kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu ya bisa dilihat lah keaktifan anak itu bisa jauh lebih bagus kayak gitu. Jadi anak itu kayak merasa terapresiasi dengan pilihan-pilihan itu tadi kayak gitu. Oke, mungkin selain dengan cara memilih pakaian yang anak suka ataupun makanan yang si anak suka, Iya. cara lain untuk yang lebih dekat ataupun yang lebih real dengan bentuk kekerasan terhadap anak itu gimana sih caranya itu? Nah, jadi misalnya kayak kita nih, kayak di forum anak nih kan pengurusnya anak-anak nih 18 tahun ke bawah semua. Nah, jadi teman-teman ini kan kalau kita sebutnya sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor dan Iya, pelapor. pelopor dan pelapor. Oke. Jadi teman-teman ini memberitahukan kepada anak-anak lain kayak gitu untuk misalnya nih area-area yang tidak boleh disentuh sama orang dewasa, misalnya kayak gitu. Dengan caranya anak-anak, karena kadang-kadang anak-anak itu bakalan paham dengan yang seumuran dengan dia ataupun yang nggak jauh umurnya dari dia kayak gitu. Jadi misalnya ayo teman-teman, misalnya hal yang nggak boleh disentuh oleh orang dewasa itu ini loh yang tertutup baju dalam kayak gitu, seperti ada lagunya kayak gitu kan. Nah, jadi diharapkan dengan keterlibatan anak-anak juga di dalamnya bakalan meramaikan, bakalan juga mementingkan pandangan anak di sini kayak gitu. Jadi ya kedepannya juga bakalan anak-anak kan belajar di situ bagaimana cara menjadi pelopor dan pelapor dan nanti akan dibutuhkan juga ketika dia menjadi dewasa. Kayak gitu. Oke, jadi di sini anak menjadi pelopor dan juga sekaligus pelapor. pelapor ya terhadap tindakan-tindakan Kekerasan. kekerasan yang terjadi kepada anak. Iya, Artinya betul. anak sejak usia dini juga sudah diberikan pemahaman ya, Iya. mana anggota-anggota tubuh yang yang tidak boleh disentuh Yang tidak oleh boleh disentuh orang orang lain ya, ataupun hanya boleh disentuh oleh dia sendiri dan mungkin orang tuanya gitu ya, ibunya gitu ya. Oke, nah mungkin pemahaman seperti itu yang harus kita berikan kepada anak. Nah, melihat lagi ke kampung ataupun desa ramah anak. Nah, untuk di wilayah Aceh ataupun masih kota Banda Aceh atau bagaimana ini? Aceh. Aceh ya, secara Aceh, keseluruhan iya, Aceh. Aceh, secara Itu apakah sudah semua kampung ramah anak ataupun baru ada role modelnya nih kampung ini nih disebut dengan desa ramah anak, nanti kampung-kampung lain bisa diikut, itu sudah ada nggak? Ini mungkin teman-teman lain mau jawab. Coba Ahmad silakan. Sebenarnya kalau misalnya yang ingin dijadikan pilot project pasti banyak, tetapi yang udah terrealisasikan atau terlaksana belum seberapa. Baru-baru ini ada desa Nehen, Desa Nehen, Lam Jabat, ya. Lam Jabat ya, oke, Lam Itu Jabat, Lam Jabat untuk kota Banda Aceh. kota Banda Aceh ya. Lalu ada Oke. Lam Girah dan beberapa mungkin di luar Banda Aceh atau Aceh besar. Dan itu sudah dinobatkan sebagai desa Udah. ataupun kampung ramah anak. Oke, nah mungkin yang ingin kita lihat di kampung-kampung tersebut tadi desa yang ramah anak ini ada beberapa indikator yang menjadi
penyebutan ataupun desa tersebut layak disebut dengan desa ramah anak ya. Tadi selain adanya tempat ataupun bermain anak, taman bermain anak, kemudian bebas rokok bagi anak, bebas kekerasan, tentu ada indikator yang lainnya. Nanti kita akan lanjutkan dengan indikator apa saja itu ya. Juga ini juga artinya masyarakat dan juga pemirsa di rumah harus tahu apa-apa saja yang layak disebut dengan desa ramah anak itu seperti apa. Baik, kita akan lanjutkan lagi talk show kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.